Burung dara, burung merpati, tertidur lelap di tengah malam. Sebelum memulai perdebatan ini, izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Indeks Animi Sermo. Cara berbicara seseorang menunjukkan jalan pikirannya. Dewan juri yang terhormat, tim penilai debat internal debat competition, serta pemerhati debat sekalian. Sebelum mengelaborasi lebih dalam hasil perdebatan kali ini, izinkan kami memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari tim Srea dengan saya Indah Nurhasana selaku pembicara pertama, rekan saya Vera Novia selaku pembicara kedua, dan Jessica Azhar selaku pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat berbicara mengenai mosi perdebatan kali ini, yakni efektivitas pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual. Maka kami dari tim Srea yang pada perdebatan kali ini menduduki posisi kontra akan mengawali argumentasi kami dengan menyatakan secara tegas, lugas, dan mantap bahwa kami menolak mosi perdebatan kali ini, sehingga mosi perdebatan kali ini tidak layak untuk dipertahankan. Dewan juri yang terhormat, hukuman mati adalah praktik yang dilakukan suatu negara untuk membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu kejahatan serius. Pemidanaan pidana mati hakikatnya bukan sarana utama atau pokok untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki individu atau masyarakat. Jadi hukuman mati di sini diibaratkan sebagai sarana amputasi atau obat terakhir di bidang kedokteran, yang pada hakikatnya hal tersebut bukanlah obat utama, melainkan hanya obat terakhir. Oleh karena itu, Dewan juri yang terhormat, di sini kita harus mencari obat utama, bukanlah obat terakhir, karena masih banyak cara lain untuk menghukum seseorang atas perbuatannya tanpa harus menghilangkan nyawa orang lain. Dewan juri yang terhormat, kami tidak sepakat diterapkannya hukuman mati karena hukuman mati dinilai sebagai hukuman yang kejam karena mengingkari nilai-nilai kemanusiaan yang tertuang dalam sila kedua Pancasila dan akan menghambat secara signifikan perkembangan HAM di sebuah negara. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar, hak untuk hidup dipertegas dalam konstitusi kita bahwa hak hidup dan hak terbebas dari penyiksaan merupakan hak yang tidak boleh dikurangi dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. Dewan juri yang terhormat berbicara mengenai hak asasi manusia, sejatinya kita harus lebih berhati-hati agar kita tidak menyentuh dan merugikan hak asasi orang lain. Selain itu, Dewan juri yang terhormat, bahwa dalam tujuan pemidanaan kita ketahui bersama dan kita amini bersama bahwa tujuan pemidanaan itu bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan, karena tujuan dari pemidanaan untuk memasyarakatkan masyarakat. Dewan juri yang terhormat, sehingga pada dasarnya hukuman pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual sangat tidak layak untuk diterapkan karena mencederai hak asasi orang lain dan tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan, yang mana pemidanaan Indonesia menerapkan sistem pemidanaan integratif yang sederhananya adalah konsep memanusiakan manusia. Dewan juri yang terhormat, banyak kasus pemidanaan yang telah dieksekusi tetapi setelah dikaji kembali ternyata yang bersangkutan tidak bersalah. Masih ada kelemahan sistem di peradilan di Indonesia. Jangan sampai karena masih lemahnya sistem tersebut sampai mengorbankan nyawa orang lain. Dewan juri yang terhormat, atas landasan-landasan yang telah kami sampaikan, baik secara historis, filosofis, yuridis, dan sosiologis, maka kami tetap teguh untuk menyuarakan bahwa mosi perdebatan kali ini tidak layak untuk dipertahankan. Dan selanjutnya, argumentasi ini akan diperkuat oleh pembicara kedua dan ketiga dari tim kami. Lex pro speech non res speech. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Dewan juri yang terhormat dan para pemerhati debat hukum yang berbahagia, saya Vera Novia selaku pembicara kedua menyatakan secara tegas bahwa kami menolak mosi perdebatan kali ini. Hukuman mati bertentangan dengan konsensus HAM universal. Dalam hukuman mati, hak untuk hidup terpidana dirampas dan dilenyapkan. Dalam amandemen UUD, hak untuk hidup dipertegas dalam konstitusi kita bahwa hak hidup dan hak terbebas dari penyiksaan merupakan hak yang tidak boleh dikurangi dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. Ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang menjadi basic law adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Karena hal itulah pasal 281 ayat 4 UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak adalah tugas tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dewan juri yang terhormat, hukuman mati bertentangan dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan sila tersebut, bahwa hak untuk mencabut nyawa itu hak prerogatif Tuhan, sehingga jika kita mengambil itu, maka dianggap melanggar nilai-nilai ketuhanan. Secara negara kita tidak memberlakukan hukuman agama sebagai hukum yang mengikat. Pidana ini tidak menimbulkan efek jerah hingga akhir tahun 2022. Sebanyak 112 negara telah menghapus hukuman mati dari sistem hukum lainnya. Dan hampir 2/3 negara anggota PBB, yaitu 120
menghentikan penerapan eksekusi mati. Dengan masih memberlakukan hukuman mati dan eksekusi mati, sampai hari ini tidak hanya membuktikan bahwa negara lemah komitmennya dalam penegakan hak asasi manusia, tapi juga melemahkan posisi Indonesia dalam menyelamatkan warga negara Indonesia, terutama buruh migran yang terancam hukuman mati di luar negeri. Dewan Juri yang terhormat, dalam laporannya ICJR menyebutkan sejak 1989 hingga 8 Juni 1995, 24 negara telah menghapus hukuman mati dan 22 negara diantaranya telah melakukannya baik pada masa perang maupun damai. Dengan kata lain, dalam 4 dasar persentase negara penghapus hukuman mati telah mencapai 35%. Dewasa ini, lebih dari 130 negara telah berhenti menggunakan hukuman mati dibandingkan dengan sekitar 60 yang masih mempertahankannya. Hampir 70% negara kini telah meninggalkan hukuman mati. Bahkan Republik Rakyat Cina sedang berencana menghapus hukuman mati sebagaimana yang dinyatakan oleh pejabatnya, yaitu Lai Yifan pada sidang keempat Dewan HAM PBB pada Maret 2006. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan data Penalty Info, sudah lebih dari 85 negara yang menghapuskan hukuman mati untuk seluruh kejahatan sejak 1976 hingga 2022. Sementara beberapa negara lainnya telah menghapuskan hukuman mati untuk jenis kejahatan umum. Alasan menolak pidana mati: yang pertama, melanggar hak hidup pasal 20A yang menjadi fondasi utama dari HAM. Yang kedua, melanggar hak bebas dari penyiksaan atau penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Yang ketiga, belum terbukti efektif mampu mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Dan yang keempat, pemidanaan harus memulihkan korban dan pelaku. Dewan Juri yang terhormat, umumnya korban ingin dirinya pulih. Apakah keadilan, kebenaran, dan pemulihan untuk korban sudah dilaksanakan dengan baik oleh negara? Jawabannya belum. Penanganan kekerasan seksual harus mampu menghilangkan hambatan-hambatan yang selama ini dialami oleh korban dalam mengakses keadilan dan pemulihan. Sistem pemidanaan juga harus memperhatikan kebutuhan korban dan penanganannya, perlindungan, dan pemulihan. Restoratif justice, menghilangkan nyawa seseorang pelaku kekerasan seksual tidak berarti memulihkan luka yang diderita oleh korban. Dewan Juri yang terhormat, hukuman mati tidak memungkinkan dapat mendatangkan ancaman baru kepada korban dan orang-orang di sekitar korban. Ancaman tersebut mungkin saja berasal dari orang terdekat pelaku yang tidak setuju dengan vonis tersebut dan menyalahkan korban. Pemidaan atau konteks penjaraan tidak harus pidana mati, tetapi kita harus merubah pemidanaan itu. Salah satu tujuannya adalah memulihkan, sehingga kita harus merubah pola pikir dan perilaku terpidana agar sejalan dengan nilai-nilai atau norma-norma kemanusiaan. Dan selanjutnya akan diperkuat dan dipertegas oleh pembicara ketiga. Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati debat dan hukum, izinkanlah saya Jessica Azhar selaku pembicara ketiga untuk menegaskan ketetapan saya bahwa kami tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, hukuman mati terhadap pelaku kekerasan seksual justru akan menggeser fokus negara kepada hal yang tidak lebih penting dari korban. Pelaku kekerasan seksual harus dimintai tanggung jawab, namun hukuman mati dan penyiksaan bukanlah solusinya. Tidak ada satupun bukti ilmiah yang menyebutkan bahwa pidana mati dapat menyebabkan efek jera termasuk dalam kasus kekerasan seksual. Dengan menjatuhkan pidana-pidana yang drakonian seperti pidana mati, hal ini tentu saja bukan yang diharapkan terjadi di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, jika dilihat berdasarkan aturan internasional, hukuman mati juga bertentangan dengan Konvensi Hak Sipil dan Politik, sebagaimana diatur dalam pasal 6 yang menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup yang tidak dapat dirampas oleh siapapun dan hak tersebut dilindungi oleh hukum. Sejumlah negara yang menerapkan hukuman mati atau hukuman kebiri juga mengakui bahwa menurunnya jumlah kasus pemerkosaan yang dilaporkan tidak menggambarkan situasi sesungguhnya karena banyaknya kasus pemerkosaan yang tidak dilaporkan, terlebih-lebih jika pelakunya merupakan bagian dari korban. Hukuman mati tidak menutup kemungkinan dapat mendatangkan ancaman baru kepada korban dan orang-orang sekitar korban. Ancaman tersebut mungkin saja berasal dari orang-orang terdekat pelaku yang tidak setuju dengan vonis tersebut dan menyalahkan korban. Dewan Juri yang terhormat, penerapan pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual akan berdampak pada semakin menurunnya angka pelaporan karena selama ini korban kekerasan seksual didominasi oleh orang-orang terdekat korban. Apabila diterapkannya hukuman pidana mati terhadap pelaku, maka keengganan korban untuk melapor
semakin tinggi, sebab orang terdekat yang telah melukainya akan dihukum mati. Dengan masih memberlakukan hukuman mati sampai hari ini tidak hanya membuktikan bahwa negara lemah komitmennya dalam penegakan hak asasi manusia, tetapi juga melemahkan posisi Indonesia dalam menyelamatkan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim Kontra menawarkan beberapa solusi yang efektif untuk memberantas kekerasan seksual, yaitu yang pertama, menerapkan hukuman maksimal seperti pidana penjara 15 tahun, karena hukuman maksimal ini sangat jarang diterapkan. Yang kedua, pencegahan melalui pendidikan. Sistem sanksi, yaitu jika ditawarkan oleh Komnas Perempuan selain pidana penjara, diadakan tindakan rehabilitasi. Orang-orang yang bermasalah harusnya dibina, bukan dibinasakan. Itu merupakan tugas negara. Ketika itu tidak dibenahi, kekerasan seksual akan terus terjadi karena kurangnya edukasi. Dan yang ketiga, menerapkan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual tercantum pada pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Pada pasal 81 ayat 1, sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dan yang keempat, menerapkan pendidikan seks dan kesehatan reproduksi yang komprehensif, perumusan aturan hukum untuk kekerasan seksual yang menyeluruh, beserta pengawasan implementasinya. Oleh karena itu, solusi yang dapat kami gagasi dalam mosi perdebatan kali ini. Terima kasih. Salam Konstitusi.